Halo semuanya, nama gue Raffi. Dan gue Alif. Dan di episode kali ini gue sama Aldi ditemenin oleh teman SD kita, Opang. Halo. Apa kabar, Pang? Ya biasa-biasa aja sih. Ya nggak baik juga sebenarnya. Kok nggak baik? Kenapa itu? Kenapa lagi nggak baik? Ya you know lah, dari kemarin abis putus baru mau sebulan nih sebenarnya. Relationshipnya dulu 2 tahun. Putus balik doang sih sampai berapa kali? 6 kali kalau nggak salah. Anjir. Waduh, Gimana itu? Ya nggak usah sebut nama ya, inisial A aja. Ya si A ini ya gimana ya, emang dari dulu kita sebenarnya udah serius katanya sih. Maksudnya udah sama-sama komitmen lah, seenggaknya udah saling ngobrolin kita nantinya gimana. Soalnya kan gimana sih, dari SD apa cuma hubungan apa sih, bercandaan doang dulu, nggak ada serius-serius sama sekali kan. Taunya kita stay sampai 2 tahun sampai kelas 8 nih sekarang. Kedepannya mau gimana? Apa masih mau gini-gini terus atau gimana? Akhirnya ya udah sama-sama komit aja, maksudnya oh ya udah emang gue pengen serius aja, gue nggak mau pacaran gitu-gitu terus kita akhirnya set boundaries, apa yang gue mau, apa yang dia mau. Tiba-tiba tuh kemarin dia tuh gimana ya, emang udah dari awal relationship sih. Masalah kita tuh selalu pasti salah satu dari kita ada yang cuek atau ada yang ngerasa kayak nggak dianggap, dan sebenarnya emang majority of that time itu gue dari awal emang selalu dia tuh nggak pernah punya ada waktu gitu buat gue. Rasanya kayak nggak di respect gitu ya di relationshipnya gitu. Iya, like I'm the only one in this game for you know, you feel me? Iya. Kayak ini tuh seharusnya kita berdua yang punya effort, kenapa gue doang? Terus kayak gimana ya, kemarin tuh akhirnya dia main game terus kan sampai nggak ngechat gue 2 minggu atau hampir sebulan gitu. Terus ya abis itu gimana sih, itu gue pertama kali speak up dari 2 tahun relationship ini. Maksudnya gitu, gue pertama kali gue beneran ngomong gue ngerasa gini. Nah ini deh, gue bacain deh sekalian deh. Nih, sabar ya. Eksklusif konten ini. Eksklusif konten. Kita aja nggak tahu. Sampai kompetitif, Cok. Serius, astaga, Alvin udah dari semalam ini. Dari semalam ngomongnya kompetitif mulu, astaga. Nih ya, awal-awal tuh gue sebenarnya cuma ini udah berapa kali ya kita setiap ngomong tuh. Nih pertama kali ya tanggal 17 Juli deh. Gue ngobrol nih sempet cuma 5 menit loh, 5 menit. Buset dah. Begitu 5 menit gue baru bilang mau cerita dong, mau curhat nih. Gue udah gue kangen, gue pengen ngomong sama lu. Terus tiba-tiba Bang, gue scream dulu ya. Perasaan lu gimana? Gak enak. Waduh. Sih jujur ya. Setelah nggak di chat 2 mingguan, lu ngechat duluan, akhirnya lu beraniin diri buat udahlah, gue lebih sayang sama dia daripada ego gue pengen di chat duluan selama 2 tahun ini. Tapi nggak deh, daripada kita nggak ngobrol sama sekali, gue udah terlalu sayang sama dia. Gue udah selalu pengen ngomong sama dia terus dari dulu. Sekarang gue udah lepas aja harga diri gue, udah nggak punya harga diri gue juga. Orang udah diselingkuhin, gue masih sama dia kok. Udah nggak ada harga diri kan. Udahlah, buang aja, biarin. Gue pengen ngomong sama dia kok. Setelah 2 minggu nggak di chat, akhirnya gue ngechat duluan. Baru 5 menit langsung di cut, mau scream. Gimana perasaan lo? Alasan sih. Ya itu alasan doang, sumpah. Enggak, emang dia bener, dia scream terus. Dia scream terus, emang bener ini. Terus abis itu besoknya gue chat lagi. Nggak sampai 2 menit. Bukan nggak sampai 2 menit. Dia nge-read dulu. Gue lihat di online kan. Udah tiba-tiba nggak dibales. Wah anjing. Ya udahlah, terserah, gue mau main game aja. Tuh baru gue ngechat dia, Nisa kangen kemana aja. Terus itu gue ngechatnya jam 9:30. Tahu nggak baru dibalas jam berapa? Jam berapa? 9:30 pagi ya ini? Jam 12. Jam 12. Jadi lu berarti bener kan emang dia scream. Which is very apa ya? Daripada alasan scream biar nggak ngechat gue, itu lebih baik daripada beneran dia scream dan nggak mikirin perasaan gue gitu menurut gue. Terus akhirnya dia bilang, hai maaf banget baru lihat chat, baru selesai main, nggak ada notif soalnya gue pakai guided access. Terus maaf banget, ya udah good night, udah doang. Padahal gue ngechatnya tuh panjang lebar gitu ya. Udah ya sebenarnya udah biasa sih dari dulu emang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah ya good night, love you too. Terus
gue bilang love you tuh soalnya dia nggak bilang I love you. Emang dia tuh kalau nggak gue mulai sesuatu duluan dia nggak ngikut gitu. Misal nih gue nggak ngechat dia selama seminggu, dia nggak bakal ngechat juga selama seminggu lagi. Atau misal gue lupa bilang love you atau good night, dia juga nggak, dia tahu harusnya emang biasanya begitu, cuman dia nggak mau, for some reason dia nggak pernah mau mulai duluan. Dia kayak lu Apapun, harus beneran initiate apapun, dia ya, lu harus mau initiate dia buat mau manggil gue sayang, mau bilang good night, mau pakai emoji heart atau apapun itu yang biasanya ada di relationship kita yang gue mulai, yang biasa sih gue mulai duluan habit-habit ini. Kalau gue nggak ngelakuin sekali aja nggak bakal dia lakuin selamanya juga. Kalau gue nggak ngelakuin lagi dia nggak bakal ngelakuin juga. Akhirnya ya gue speak up dong. Jam 4 pagi gue mikirin semalaman sambil main game. Gue mikirin dia terus, kok gitu banget sih, kok kayaknya gue ngerasa jomblo padahal gue ada pacar gitu. Iya. Ya. Iya Kayak sih. kok gini ya, kok kayaknya gue nggak dianggap banget jadi orang, padahal gue udah nyoba sebisa gue lah untuk ada buat dia gitu. Setiap dia butuh gue, setiap dia ngechat gue mau cerita, setiap kita teleponan malam sampai pagi, gue berusaha selalu ada kan buat dia. Gue selalu ngejaga perasaan dia. Bahkan selama 2 tahun ini gue nggak pernah bilang apa-apa tentang masalah ini ya, maksudnya tentang masalah gue nggak pernah chat duluan atau semuanya harus gue yang mulai. Nggak pernah gue speak up, dan karena gue takut gitu, gue takut dia fragile perasaannya, takut dia sakit aja gitu. Gue ngejaga banget itu. Jadi kayak lu Terus pendem gitu ya. iya, 2 tahun makanya gue sampai putus 3 kali tuh, gara-gara gue akhirnya capek juga kan. Tapi akhirnya gue nge-realize lebih sakit rasa nggak ada dia daripada ada dia tapi gue disakitin. Emang aneh banget. Aneh banget. Terus akhirnya gue speak up kan, gue bilang, Nis, kenapa sih nggak pernah ada waktu buat aku nanya serius gitu. Maksudnya gue ngerti hidup gue kan nggak ada dia terus kan. Terus gue bilang, ngerti maksudnya hidup lu tuh nggak gue terus, cuman kok nggak pernah ada waktu aja, nggak pernah ada sejam aja buat aku gitu. Di Paling 24 jam kamu gitu main game terus, kenapa nggak ada buat aku gitu. Maksudnya gue kan pacarnya gitu, kenapa bukan aku. Gue tuh pacar lu kan, ngerti gak sih? Iya. Gue tuh pacar lu, harusnya gue duluan harusnya. Terus akhirnya gue nanya, gue ada salah nggak sih, atau lu ngerasa gue kurang sayang gitu. Terus gue bilang gue nggak ngerasa kayak feel loved. Terus gue bilang gue ngerasa gak dianggap, gue ngerasa worthless, kayak gue nggak ada nilai gitu di mata dia. Terus gue juga ngejelasin gue tuh selalu give effort di relationship ini. Gue prioritasin lu paling atas karena emang gue ngerasa lu berhak. Lu maksudnya iya udah serius, maksudnya gue ngerasa lu tuh berhak and you deserve that spot on my priority list gitu. Terus ya gue ngomongin terus kan tentang dia nggak ngechat gue sampai 3 minggu 2 mingguan. Gue bilang gue maksudnya sakit diginin terus, gue nggak suka. Gue ngerasa seseorang yang gue sayang banget, yang gue paling sayang, ngerasanya kayak dia tuh nganggep gue kayak like a fly gitu. Kayak apa sih ini, nggak not worth it gitu. Kayak gue tuh bahkan cuma care about my feelings saja, menurut dia kelihatannya nggak worth it di mata dia kali. Itu yang gue rasakan. Terus akhirnya gue cerita dong, I'm having second thoughts. Lu nih sebenarnya gue ngerasa ini tuh sebenarnya lu beneran sayang sama gue nggak sih? Emang lu cuma held up to this point at the relationship just to make me feel bad gitu, kayak apa emang sebenarnya lu niat, apa emang lu pengen, atau emang lu sebenarnya suka suka sama gue dari awal. Terus oh ya, gue juga ada cerita nih dulu. Waktu itu gue lagi teleponan sama dia kan, ini jam 5 mau jam 6 gitu pagi, jam 5 mau jam 6 pagi. Terus biasa dong gabut, gue iseng nanya, Nis, biasalah dulu kita kan sering, lu lebih pilih dia atau gue gitu gak sih, ngerti nggak? Ingat kan dulu waktu SD? Kayak sabar gue dulu, bentar. Abis cerita ini nanti boleh nanya. Misal gue bilang ke Raffi, pilih gue atau Aldit gitu. Terus ya biasalah iseng. Terus akhirnya gue nyoba dong bilang gitu ke dia gitu.
lebih pilih Villa atau gue, maksudnya lebih Sahabat atau lu lebih pacar nyaman, lebih gitu. suka ya sahabat atau pacar gitu, gue ya gitulah. Terus maksudnya nggak mendetermine apa nggak Determine. mendetermine kalau dia sayang sama gue atau enggak kan, maksudnya itu kan nggak mewujudkan seberapa sayang dia sama gue kan, cuman Iya. for some reason dia lebih sayang sama Villa, and it's not just bullshit, maksudnya beneran di show, beneran dia kalau misal Villa butuh dia bakal ninggalin gue seberapa gue mau bunuh diri juga. Seberapa gue emang lagi butuh dia, kalau Villa butuh dia bakal ke Villa for some reason ya, menurut gue juga nggak ngerti alasan dia, mungkin emang ya lebih deep relationship mereka daripada sama gue. Terus ya sakit nggak sih ngelihat orang yang paling lu prioritasin memprioritaskan seseorang yang Banget. nggak seharusnya diprioritasin dengan posisi dia sebagai siapanya orang favorit kita itu. Banget. Itu Kayak- gimana ya? Kayak kita merasa dikhianatin banget sampai ke hati nggak sih? Iya bener, kayak bener banget. kok gitu sih, kok gitu, gue paling sayang lo sama lu, gue ada di saat dia nggak ada gitu, Bener. Ya, di lu- saat lu nggak ada temen, di saat teman-teman lu nge-betray lu, gue di situ loh. ya lu Sebagai always pacar lu, Tapi lu nemenin lu. always by hargain her side gitu, tapi iya. dia nggak pernah. Iya, dengerin lu nge-bullshit tentang temen-temen lu, shitting on them, ngomong hal-hal yang apa ya, ngomong-ngomong hal yang personal ke gue gitu di saat mereka nggak ada. Iya. Dan gue ngerasa kayak ya gue pengen sih maksudnya punya masa depan sama dia, walaupun sounds cringy as fuck, but maksudnya gue udah kenalin dia ke keluarga gue gitu loh, keluarga dia juga udah kenal gue. Terus begitu gue udah hope nih, maksudnya gue udah punya hope, oh yes we have hope, maksudnya relationship ini nggak di sini-sini doang, maksudnya ada masa depan, ada kelanjutannya gitu. Ada future-nya Ya, gitu. ya bener. Iya, maksudnya we have a future gitu, maksudnya semua udah planned, semua udah commit, seharusnya it would go well kan. Iya. If we were to talk about this for 5 days straight gitu, maksudnya kapan ketemuan nih, kapan date, kalau date mau berdua aja tuh sama siapa, agak awkward nggak ya kalau berdua doang, mau main ke rumah gua nggak, nanti gua mau punya rumah baru loh di Jakarta, mau ikut mau ketemu sama keluarga gua sekalian nggak. Terus maksudnya kita udah cerita hal-hal personal gitu loh, dan gua kira sebenarnya dia juga menceritakan hal-hal yang personal tentang dia, walaupun emang ya kemarin gue juga cerita kayak gue tuh kayak cewek di relationship ini, ngerti gak sih, maksudnya Iya, gue yang lu care, Lu yang perhatian Iya. gitu, lu yang lebih gue care yang ke dia. perhatian, balik lah gue yang istilahnya. di-neglect, Iya. gue yang ditinggal main game. Terus ya Kebalik. Oke. Role-nya kebalik banget. gitu. Dan gue yang sensitif gitu, gue yang apa-apa tuh harus sesuai, maksudnya kok lu nggak ngechat gue sih, itu kan sebenarnya kan cuma pilihan ya, maksudnya cuman kan gue sensitif banget ya kalau sama sesuatu yang tentang perasaan, gue sensitif banget. Terus ya udah gitu. Terus mau lanjut atau ada pertanyaan dulu nih? Lanjut aja dulu kalau kata gue sih. Nah terus akhirnya lanjut kan nih, gue bilang gini nih, gue nggak masalah sama hobi lu sih Nis, mau main game atau apapun itu gue juga main game kok kadang-kadang, cuman gue ngejelasin lagi, tapi gue ada waktu loh buat lu nih, mau main game gue serius-serius apa, mau gue turnamen Apex sudah sampai level ASEAN gitu misal, atau misal gue main PUBG sampai setiap malam gitu sama kalian, gue masih ada waktu sama buat dia. Kalau dia butuh, dia ngechat, gue chat balik, atau misal kita sama-sama sibuk dan gue ngerasa kayaknya gue butuh check up dia gitu, lu hari ini ngapain aja, dari kemarin ngapain aja, kamu nggak apa-apa, terus bla 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 bla. Gue selalu ada waktu gitu buat dia, dan biar dia tuh nggak ngerasa sedih, lonely, nggak dianggap kayak yang gue rasain waktu itu. Tapi she never had time for me gitu. Selalu ada waktu buat Turni, buat Scream, buat Villa gitu, buat temen-temennya yang bukan pacarnya gitu. Terus dan gue tinggalin. iya kayak Dan lu gue di-neglect banget gitu. Yang harusnya lu di nomor satunya prioritasnya dia, Iya, malah di paling bawah. yang harusnya diprioritasin gak diprioritasin, itu yang gue bingung. Terus gimana ya? Gue kan ini gue bukan lebay ya, cuman
Gue dulu kan di abuse dulu waktu kecil sama mak gue sendiri. Gue diusir dari rumah pernah, digebukin pernah, Hmm. ya gitulah. Hmm. Maksudnya biasa, udah biasa gue kayak gitu-gitu. Hmm. I'm used to pain gitu. Maksudnya Hmm. gue udah biasa nggak dianggap, udah biasa nggak disayang gitu sama ibu gue Udah bisa sendiri. dilupain lah Makanya gitu ya. gue udah agak-agak, harusnya gue udah agak-agak trauma sama cewek nggak sih? Pasti Pastilah. banget itu udah kena Makanya, mental Pasti sih. banget Terus, ya. ditambah ini lagi gitu. Dan gue ngerasa kayaknya lebih sakit diginiin daripada digebukin sama mama gue. Bukan lebay. Maksudnya personal experience. Maksudnya gue ngerasa kayaknya nggak dianggap sama dia tuh lebih sakit dia nggak daripada nggak dianggap sama mak gue. Dan mak gue sayang sama gue. Dan gue nggak ngerasa kayak dia sayang sama gue gitu. Aneh nggak sih? Aneh-aneh. Iya. Aneh banget lah gila. Iya. Terus habis itu kan, Kayak misalkan Gua- lu udah berjuang capek-capean, mati-matian setengah iya mati. itu loh. Dan Pilih yang Maksudnya lahat gue lah udah istilahnya. suppress Iya. feelings gue buat dia gitu. Maksudnya Iya kagak bantu udah. apa. Iya maksudnya dia nggak ada effort apa-apa, tapi gue tuh Hmm, udah nyoba sebisa gue gitu buat dia. Mm-mm. bener. Iya, bener. Iya, jadi kebalik ya. Iya. Lu yang Iya, jadi dan gue ceweknya bilang gitu. tuh, gue akhirnya realize kan setelah 2 tahun gue kayak buta gitu di relationship ini. Akhirnya gue bilang lah, lu pernah nggak sih ini selama kita pacaran nanya tentang perasaan gue ke lu, atau tentang perasaan gue deh tentang kita gitu. Tentang relationship. Pernah nggak sih lu, iya tentang relationship kita, gue tuh baik-baik aja atau enggak sih dengan perlakuan lu ke gue, atau perlakuan kita satu sama lain gitu, atau habit-habit kita yang misal gue nggak suka, kayak ya gue selalu mulai duluan gitu. Dia nggak pernah nanya gitu. Terus lu nanya Terus ya, gitu. iya terus gue bilang, lu pernah nggak sih nanya what I'm feeling, what I want gitu. Mm-mm. Karena gue tuh selalu nanya, yang gue bilang tadi, gue selalu nanya dia nggak apa-apa hari ini ngapain aja, lagi bete nggak, lagi bad mood. Gue selalu yang kayak gitu kayak gue tuh ceweknya gitu, ngerti gak sih? Iya. Bener Terus sih. terus gue tuh akhirnya speak up kan tentang masalah yang sekarang. Gue nggak enak nih jujur. Setiap kita ngobrol tiba-tiba dipotong pengen scream, itu nggak enak banget cuy. Gue beneran lagi maksudnya pengen berdua aja gitu, pengen ngobrol, pengen kayak dulu lagi gitu, kayak halo lagi ngapain, oh iya aku kemarin gini-gini, lagi pengen gitu, ngerti gak sih? Iya. Tiba-tiba dipotong scream tuh nggak enak banget, kayak sakit banget, kayak ya Allah, gue tuh udah nunggu berjam-jam, berhari-hari cuma buat ngomong sama lu, kok diginiin gitu, kayak fuck gitu, kayak kok gitu sih, kesel. Iya, Terus dan lu ngomong setengah jam gitu sama dia, dipotong Iya. ngomong laginya beberapa jam kemudian gitu loh. kayak late respon cuma buat scream. Ya, karena dia kan pasti ada waktu buat scrimnya, juga ada waktu buat latihan sama temen-temennya gitu. Jadi lu nggak Lu dianggap nih buat beberapa hari. ini buat kalian berdua aja ya, gue cuma pengen nanya. Hmm. Do you realize how fucked up this sounds nih? Oh, nih gue ya, misal gue ngomong kalian, oh iya, game lebih diprioritaskan daripada gue sama cewek gue. Do you realize how fucked up that is? Iya. Do you realize how fucked up that sounds? Buset dah. Terus Karena gini eh, lu ya gimana ya, ceritanya pacar lu udah lu udah nyadar dia bukan suka, dia cinta gitu sama lu, dia sayang banget sama lu. Dan lu mending main game daripada mending- sama dia ya, gitu, daripada mending- quality time. dan lu Gue nggak pernah minta contohnya- apa-apa yang aneh-aneh loh sama dia. Ya paling Iya. a couple pics of her face ya, soalnya kan gue sayang sama dia, gue pengen punya kenangan. lihat seberapa dan gue selalu pengen apa ya, getting reminded of how precious she is to you tuh. Ya. Enak gitu rasanya. Apalagi sekarang zaman-zaman LDRan ya. Iya. Nah dan gue tuh nggak pernah minta yang aneh-aneh kayak sexual things, atau gue nggak pernah go to that side of the relationship gitu, soalnya gue takut perasaan dia sakit atau dia nggak nyaman, dan gue nggak mau itu enak kan. gitu dianya. Iya, dan gue nggak pernah minta banyak, gue cuma pengen kita ngobrol gitu, Vi. Dia nggak mau nelpon gue, nggak apa-apa. Waktu itu gue pernah ditolak setelah kita bukan break juga sih, kayak nggak ngomong sebulan. Abis itu gue minta telepon kan 3 minggu, almost daily gitu ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba dia bilang enggak, gue respect loh. Ya. Oh ya udah, dia nggak mau, gue nggak boleh ngapa-ngapain juga kalau emang dia nggak mau. Apa hak itu gue? decisionnya dia gitu. She made the decision, you can't change it. And maybe she's uncomfortable if we're talking on phone, or she's just lazy gitu. Iya. Terus abis itu gue bilang kan, cobalah nih pikir baik-baik gitu prioritas
maksudnya kasta prioritasnya dia. Perasaan gua, effort lu, teman-teman lu, game gue gituin kan. Terus akhirnya dan seminggu lalu tuh kita pernah ada fight gitu, bukan fight juga sih. Jadi ya dia tuh ngambek. lagi main sama teman-teman barunya sekarang. Ngerti kan? Kita kayak gua nggak suka nih nyebut inisial. V deh, V. Tau kan? Oke. Tahu. Sama R. Gue bilang aja kan, itu gue juga nyoba. Maksudnya gue tuh cuma pengen ngomong kepastian aja gitu. Maksudnya lu bener nggak sih main sama mereka? Dan kalau emang bener dia main sama mereka kan berarti emang bener kan dia nggak peduli sama perasaan gue. Gue aja waktu itu kedufan sama nanti ini ada Rio sih. Waktu itu gue kedufan sama Rio, Bintang, Ara sama Caca, ada cewek kan. Iya. Gue sampai nanya lo ke dia, besok aku kedufannya sama si ini sama ini ada cowoknya kok, cowoknya lebih banyak daripada ceweknya, gue gitu. Gue sampai nanya, gue tuh sampai izin gitu sama dia. Saking karena lu takut gua tuh dia kayak rasa iya dan gue gitu. Iya dan gue ngehargain kalau emang dia nggak nyaman gitu. Gue bisa aja kalau emang dia nggak nyaman, udahlah gue sama cowok-cowok ini aja, gue nggak perlu main sama cewek-cewek ini. Kalau emang pacar gue sendiri aja yang gue sayang banget dan di top priority gue, nggak suka kalau gue main sama mereka, ya udah gue drop. Terus tiba-tiba ternyata nge-realize game itu lebih diprioritasin daripada gue gitu. Setelah gue berani gitu, kalau misalnya emang dia nggak nyaman, I will drop them gitu. Ternyata abis itu sebulan kemudian ternyata dia lebih prioritasin game daripada gue gitu. Sakit anjing. Iya sih. Sakit kastanya game Kayak sama gue misalkan- direndahin dari game itu sakit. Lu kayak udah kayak bakar diri, dianya cabut gitu. Iya. Dia pergi aja segampang itu. Iya, kayak dia tuh Mental kayak gak peduli sama gue gitu, gue ngerasanya ya, nggak tahu sih dia sebenarnya gimana. Udah jadi aktor, maksudnya kayak lu yang jadi ceweknya istilahnya udah terbalik gitu, terus dicabut doang, terus lu kena mental gitu kan, anjir. Istilahnya gamer banget ya lu ya. Terus kompetitif lah, kena mental. Makanya ini orang goblok nih Aldit, anjing kesel banget lah. Kesel gue juga dengernya. Anjir. Nih ya, terus gue lanjut ya. Iya. Silakan. Terus kan akhirnya ya udah, dia tuh emang waktu itu kan pernah kind of selingkuh sama gue, sama waktu gue baru kena diabetes. Waktu itu gue lagi sakit lah pokoknya. Gue ternyata ada diabetes tipe 2 kan. Terus tiba-tiba gue nggak ngechat dia sebulan. Gimana sih lu setiap 3 hari ke dokter buat tes doang, diambil darah? Lu ada waktu gak sih buat cewek lu? Enggak. Aturan cewek lu yang ada buat lu, bukan gue yang harus ada buat cewek gue. Dia kayak Itu gue bener-bener butuh dia waktu itu, dan dia nggak pernah reach out ke gue. Gue pengen banget ngechat pertama, cuman gue lagi sibuk banget, emang beneran lagi sibuk. OSIS, ke dokter, kalau lu lagi keluarga. Gitu, lagi di posisi kayak itu harusnya dia yang check up ke lu gitu loh. Dia harus check up. Iya, itu loh. Ini aja kemarin tuh dia baru kena COVID, kena COVID. Itu gue check up ke dia dan gue kesel gitu. Kok lu nggak bilang ke gue sih? Kok lu nggak bilang ke gue lu sakit? Padahal kita selama ini ngobrol-ngobrol aja. Terus gue minta maaf, gue nggak nanya lu lagi gimana, maaf bla 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 bla, maaf banget gitu. Saking gue ngerasa kayak perasaan dia tuh buat gue tuh penting banget, perasaan dia. Dan gue juga pengen digituin nggak sih? Lu kalau ngelakuin sesuatu buat orang yang paling lu sayang, lu pengen orang yang lu sayang melakukan hal yang sama ke lu nggak? Paybacknya sama gitu loh. Dikasih kayak apa ya? Di jawabnya sama gitu. Maksudnya kayak Raffi tuh misal lagi sama ceweknya, terus dia ngomong sesuatu ke ceweknya. Apakah Raffi, mungkin kita nggak ngerasa kita pengen timbal balik ya, cuman kalau emang gak ada reaction atau gak ada timbal balik juga lu kesel gak sih? Rasanya kayak ini orang asli. Apalagi dulu terlantarkan selama 3 minggu dan ternyata emang dia lagi main sama temen-temennya. Lu ngechat dia dan lu didiemin itu. Misal gimana, Vi?
Lu komplimen dia tiap hari, lu pasti pengen dikomplimen balik nggak sih? Iya, Bener. bener Pastilah. banget. Atau Iya, mungkin lu kayak ya udah- nggak perlu lu dikomplimen udah lah. keluarin effort Maksudnya nggak perlu waktu melakukan juga. hal yang sama. Maksudnya nggak perlu melakukan hal yang sama, lu nggak perlu komplimen gue. Seenggaknya lu melakukan sesuatu yang gue ngerasa senang gitu. Juga biar kayak Gue selalu ada rasa kayak lu bisa bikin lu rasa kayak ya itu sounds toxic nggak sih maksudnya? ya Maksudnya kita pengen sesuatu dari orang lain karena kita sudah melakukan sesuatu, tapi that's how it works. bener. That's how a relationship works. Mutualisme. Gue melakukan sesuatu yang lu suka, lu melakukan sesuatu buat gue yang suka, gitu loh. Iya. Kalau relationship lu kayaknya lebih ke parasitisme sih. Dia dapat keuntungan Anjing. apa namanya di komplimen di ini lu kena mental. Iya bener. Bener kan Dit? Ya sih bener. Bener anjing. Lebih ke Bener sih. parasitisme. Terus ini gue cuma akhirnya gue bilang lagi kan, itu aja sih. Kalau misalnya lu ada komplain atau lu pengen sesuatu yang berubah di gua atau di relationship ini, bilang aja. Soalnya emang gue dari dulu selalu pengen komunikasikan antara gue sama dia, tapi emang sampai sekarang belum pernah terwujud dengan baik gitu. Akhirnya gue bilang, gue sayang banget sama lu, love you cantik gitu lah. Maksudnya Iya. walaupun gue merasa sakit atau gimana, gue masih sayang sama dia dan gue nggak mau Pede. dia ngerasa Wajar. kalau gue marah sama dia gue nggak sayang sama dia lagi. Wajar. Terus? Walaupun lu marah sama dia gitu, tapi lu tetap pengen dia. Iya, dan pengen gue dia ngomong gini pergi tuh bukan gitu. karena gue pengen putus, gue pengen fix this gitu. Maksudnya gue nggak pengen gini lagi, tapi gue pengen lebih baik sama lo gitu. Ya, lu Poin gue ngomong gini tuh bukan karena gue pengen nyalahin lu. Poin ini tuh biar lu bisa berubah dan lu tahu kesalahan lu di mata gue, dan gue pengen ngelihat kesalahan gue di mata lu tuh apa, dan gue pengen fix bareng-bareng. Soalnya kan kita kan udah komit ya. Iya, udah Gimana 2 sih? tahun, Kita udah serius. Lagi udah kompetitif. Dia bilang gitu. dia mau serius, Iya. gue bilang gue mau serius. Udah sama-sama serius. Gimana sih kalau nggak diomongin masalah-masalah kayak gini, mau kapan lagi, mau gimana lagi di depannya gitu loh. Masa mau mendem perasaan terus? Iya. Iya. Terus Kalau mendem ya perasaan iya sih, terus gue lu ngerti lama-lama kita kena masih mental. kecil. Maksudnya kita nggak semature kalau kita emang mulai misal dari SMA. Cuman kalau emang udah serius ya serius, bisa kapan aja nggak sih? Iya. Bisa siapa aja kalau emang udah ngerasa nyaman. Dan bilang serius itu kan komitmen ya, maksudnya nggak segampang diomongin gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kalau gue nggak mau komit lagi, kan kesel gitu. Ini PHP gitu, kayak nama podcast ini, kayak harapan palsu gitu. Lo bilang kemarin mau kayak gitu, terus sekarang kok kagak jadi gitu. Terus Jadi kayak istilahnya lu kayak misalkan lu udah nebeng pistol kocok gitu kemana-mana, udah lu sayang gitu, kagak mau ganti M4 gitu-gitu atau apa gitu, terus tiba-tiba pas lu ada orang depan lu kagak ada pelurunya gitu kan. iya, makanya kok peluru ya habis anjing. Iya gitu. Anjir, gue rasanya kayak di backstep anjing. Terus habis itu kan akhirnya ya udah nih, dia balesnya pagi-pagi itu. Emang ya benar sih, gue ngechat pagi. Itu gue ngechat itu semua dari jam 3:30 sampai jam 4 mau 4:30. Terus Ya setengah jam lah ya, setengah jam. dia jawabnya pagi-pagi jam 10. Terus dia bilang, iya maaf gue salah. Terus tapi dia mencoba menjustifikasi gitu. Dia nggak nyoba fix this. Dia cuma pengen, dia excuses. Maksudnya excuses is nice, but it's not nice when you do it On purpose. for you to be seen as not guilty. Maksudnya Kayak biar lu apalagi di sebuah relationship gitu. Iya bener. Kalau kayak anjing. Jadinya kayak dia bikin excuse-nya biar dia kelihatannya benar gitu. Iya, dia nggak mau salah, dan dia selalu apa ya, daripada minta maaf dan daripada minta maaf dan mencoba untuk lebih baik, dia mencoba menjustifikasi perlakuan dia ke gua. Terus dia bilang dia masih bener-bener nggak bisa waktu game. Dia minta maaf kalau misal gue disuruh milih temen atau pacar, dia pilih temen. Terus dan dia akhirnya admit sampai sekarang dia masih lebih pilih temen gitu. Kayak anjing. Jadi sekarang lu apa ya? Serius, tapi Statusnya lu lu udah pilih apa temen sih? di mana? Terus statusnya Tapi- sekarang jadi apa gitu? Halo? Terus statusnya gimana? Sebentar. Oh, oke. Oke. Jadi yang lu dapat dari itu apa, Dit?
Nah, pokoknya sih sedih sih. Iya. Kalau gue di Posisinya apa Opang ya, pasti di kagak posisinya pengen Opang. gitu, kagak enak aja anjing. Kayak anjir, gue udah ya tadi gue bilang ya bawa pistol kocok. Aduh, udah dapet pistol kocok sampai pas Ada tapi lupa kagak ada musuh, pelurunya gitu. iya. Ya pas ada musuh kagak bisa nembak habis, jadinya gitu loh. Heeh. ya gitu lah. Habis itu kayak udah bakar diri lah istilahnya, dianya nggak mau nyiramin air. Lu udah Gitu loh. berjuang, itu lu loh. udah berjuang mati-matian, Gitu dia maksud malah gua. Terus kagak ngelakuin yang sama buat lu gitu. Kagak nyiramin air. terus ya. abis tuh terus tiba-tiba dia admit lagi nih gini, dia akhirnya jujur dia belum bisa seserius ini. Bingung nggak sih lo? Kalau dia nggak Bingung. bisa Dia bilang itu, kenapa nggak bilang dari awal gitu loh? Biar lu iya, nggak sakit kenapa gitu bilang pas dia udah- pengen dia pengen sampai serius banget gitu. Kenapa bilang gitu? pas lu pikir Kenapa dia udah nggak dari awal lu bilang gue cuma main-main nih? Kan kalau gitu kan gue udah bisa lepas ya maksudnya. Oh ya udah, emang gue nggak pernah gue kalau pacaran gue nggak pengen bercandaan doang, mendingan gak usah deh. Terus kan bisa gitu ya, daripada dia bilang serius udah 3 bulan lagi tiba-tiba dia bilang gue nggak bisa seserius ini, kan anjing. Ya, lu rasanya kayak lu baru bener-bener habisin waktu 3 bulan lu gitu. Lu bisa ngelakuin sesuatu yang lain bareng teman-teman lu. Iya, makanya itu kayak lu disuruh ngerjain PR, lu disuruh ngerjain esai 3 bulan, terus tiba-tiba katanya nggak usah deh, tugasnya udah nggak perlu sekarang tugasnya. Gimana? Gila. Udah mau Ya, selesai. istilahnya kayak lu nulis skripsi, ngetik skripsi panjang-panjang Iya, terus lu tiba-tiba- kagak lulus gitu. Iya, ditolak gitu anjing. Ditolak Makanya kan skripsinya. Nah, nice. udah revisi berkali-kali, tiba-tiba Tetep aja salah. nggak mau, jelek, nggak suka, gitu. Gimana? Sakit bangsat. Terus Lah. dia akhirnya ini lagi dibilang sih gue belum siap pacaran yang seserius itu, tapi bukan berarti gue nggak serius sama lu. Itu gimana coba cara lu analisanya gimana? Dia nggak pengen serius tapi dia serius sama gue, gimana sih? Dia nggak. Maksudnya ini maunya apa? Mungkin Ini maunya lu apa? dikasih Nangkep, expect, Dia bingung. lu dikasih ini kali, Bingung gua. loophole, lu doang yang bisa serius sama gue gitu. Ya dia bilang gitu sih, dia bilang gini, dia serius, cuman dia nggak seserius gue gitu, maksudnya. Nggak serius Maksudnya, sama lu gitu. Yang karena menurut dia tuh menurut dia ngelihat gue tuh udah serius banget, maksudnya udah matang banget pikirannya sama dia, maksudnya tentang relationship gue sama dia kan. Iya. Sedangkan dia masih main-main, jarang perhatian, jarang ngobrol, masih lebih sering main sama temen-temen. Yang walaupun gue nggak ada masalah kalau dia main sama temen-temennya ya, yang gue permasalahin gue terlantarkan anjing. Kayak lu dilupain gitu, lu di background. Iya, lu kayak lu nggak apa-apa lah. Maksudnya tuh kayak ya udah lu nggak apa-apa main sama temen lu, nggak berarti lu main 3 minggu gue nggak di chat gitu. itu keterlaluan. Kalau ceritanya gue ngerti kalau dia kayak beberapa hari ya udah, tapi ini 3 minggu anjing. Iya makanya gitu. Keterlaluan. Kayak kalau misal emang lu pengen kalau emang lu pengen break dulu, lu lagi bosen, lu pengen main dulu, bilang aja. Maksudnya nggak perlu gue digituin gitu. I don't think I deserve that gitu maksudnya.